Siapa di sini yang kesulitan untuk mengubah kebiasaan yang tidak baik? Mulai dari menggigit kuku, merokok, atau hal lainnya. Kita berusaha sangat keras untuk mengganti rokok dengan permen atau bahkan sampai melumasi jari dengan sambal. Sebagian besar dari kita pasti tetap mempunyai sebuah kebiasaan yang ingin kita hentikan. Kita akan belajar untuk mengubahnya di Creators Mind. Ilmuwan mendefinisikan kebiasaan sebagai perilaku yang dilakukan secara teratur dan tidak sadar sebagai respon terhadap lingkungan tertentu, baik itu lokasi, waktu, ataupun emosi. Contohnya adalah tindakan mencabut rambut saat stres, atau membuat kopi di pagi hari sebelum bekerja, atau bahkan bermain HP sebelum tidur. Singkatnya, kebiasaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa kita sadari dan terjadi secara autopilot. Kenapa kebiasaan ini bisa terbentuk? Menurut ilmuwan, otak kita dapat mengetahui ketika suatu perilaku memiliki manfaat untuk diri kita dan akan berusaha untuk mengulangi perilaku tersebut di kemudian hari. Misalnya adalah kebiasaan menggigit kuku ketika sedang mengalami stres. Dengan menggigit kuku, otak kita sebenarnya sedang berusaha untuk mendistraksi konsentrasi kita dari hal yang membuat kita stres ke tindakan menggigit kuku tersebut. Dengan mendapatkan manfaat dari menggigit kuku, yaitu terhindar dari stres, maka otak kita akan berusaha untuk mengulangi tindakan yang sama ketika kita mengalami stres ke depannya. Dan begitulah bagaimana kebiasaan menggigit kuku terbentuk. Dalam buku The Power of Habit, Charles juga menjelaskan bahwa kebiasaan dapat terbentuk karena adanya stimulus, tindakan, dan juga manfaat. Pada contoh sebelumnya, stres merupakan stimulus yang akhirnya membuat kita melakukan sebuah tindakan, yaitu menggigit kuku. Dan ketika menggigit kuku, manfaatnya kita menjadi tidak terlalu stres atau cemas, karena konsentrasi kita terbagi dari stres tersebut. Oleh karena itu, terbentuklah lingkaran kebiasaan. Namun, seperti definisi kebiasaan yang dibahas sebelumnya, stimulus ini tidak harus berbentuk emosi saja, bisa juga dalam bentuk lokasi ataupun waktu. Seperti contohnya, mungkin hanya duduk di meja kantor di pagi hari, kita akan menggigit kuku padahal sedang tidak mengalami stres apapun. Ilmuwan menyebut hal ini sebagai cue behavioral reward, yang dimana prosesnya bekerja cepat hingga melampaui proses pengambilan keputusan pada otak. Kita mungkin mendapati diri sedang terlibat dalam suatu kebiasaan sebelum sempat menyadarinya dan berhenti. Namun tentunya tidak semua kebiasaan itu buruk. Masih banyak juga kebiasaan yang mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebuah penelitian memperkirakan bahwa rata-rata orang menghabiskan lebih dari 40% hari mereka untuk melakukan perilaku berulang secara rutin, sementara pikiran mereka sibuk dengan pikiran lain. Sekarang, bagaimana kita dapat menghentikan kebiasaan yang buruk? Kita dapat melakukannya dengan habit reversal training. Pelatihan ini mengharuskan kita untuk mengenali dan memahami isyarat seperti stimulus, tindakan, dan manfaat dari kebiasaan yang dilakukannya. Dengan begitu, kita dapat mengintervensi perilaku atau tindakan yang buruk dengan tindakan baik lainnya. Contohnya adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa ketika stres, kita akan menggigit kuku untuk mengurangi stres kita. Maka kita dapat mengintervensi dengan mengubah tindakan gigit kuku dengan perilaku lain yang dapat memberikan manfaat yang sama setiap menghadapi stimulus tersebut. Kita bisa melakukan aktivitas lain yang lebih positif, seperti membaca buku, melakukan olahraga ringan, atau mungkin hobi positif lainnya. Kenali juga saat dan tempat di mana kita rentan dengan kebiasaan buruk tersebut. Jangan mempermudah keadaan di mana kebiasaan buruk tersebut bisa muncul. Taruh HP kita di tempat yang sulit untuk diambil saat bangun tidur atau saat mau fokus bekerja. Jika perlu, taruh di ruangan yang berbeda. Intinya, jangan memberi celah untuk kebiasaan yang buruk dan ganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Menghentikan suatu kebiasaan buruk tentunya membutuhkan proses jangka waktu yang tidak sebentar. Karena kebiasaan buruk itu sendiri tidak datang secara tiba-tiba. Dia terbentuk dalam proses yang lama dan berulang-ulang. Begitu juga sebaliknya, jika kita mau mengganti kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang baik,
Tentunya kita juga perlu melakukannya secara berulang-ulang. Ingatlah untuk tetap bersabar dalam menjalankan proses tersebut, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!